Dibuka catatannya sambil dicatat, say. Iya. Alhamdulillah, tadi panas-panasan sekarang sejuk. Pertanyaan perdana dari Bunda ya, gampang banget. Di bawah, taruh di bawah dulu semua. Oke, dengarkan baik-baik ya. Ini kata random ya, kelas 3. Yang kelas 45. 45. Campur ya. Kalau salah, nanti tempat yang salah ya. Salah ya.
Terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya, itulah yang menjadi visi wali kota dan wakil wali kota Serang. Kota Serang dikenal sebagai kota madani, sebuah kota yang masyarakatnya melindungi dan menghormati hak-hak dasar manusia. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang memiliki jumlah penduduk 724.552 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.722.000 jiwa per kilometer persegi dan luas wilayah 266.018.000 hektar per kilometer persegi yang mencakup 6 kecamatan, diantaranya Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taksakan, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kasemer. Indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Dan indeks Gini rasio sebesar 0,354. Letak kota Serang yang sangat strategis menjadikannya sebagai jalur utama penghubung lintas Jawa Sumatera. City of Heritage merupakan sebuah logo dan tagline berpariwisata di kota Serang.
City of Heritage, wujud semangat dalam membangun kepariwisataan di Kota Serang yang memanfaatkan warisan budaya dan peninggalan sejarah sebagai daya tarik wisatanya. Hal ini dilakukan dalam rangka pelestarian potensi wisata warisan di Kota Serang yang hampir tersingkir dan terlupakan seiring dengan laju pembangunan kota yang terus dilakukan. Program pembangunan yang berkelanjutan terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya hal ini sesuai dengan amanat arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang tahun 2018 sampai dengan 2023. Tentunya, banyak hal yang dapat kita lihat ketika kita berkunjung ke Kota Serang. Di antaranya, masyarakatnya yang penuh akan keramah tamahan, jajanan tradisional yang beragam yang tentunya akan memanjakan lidah ketika kita berkunjung ke Kota Serang, ekonomi kreatif yang terus berkembang dan berdaya saing, memiliki pasar tradisional yang masih terjaga sampai dengan saat ini, yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Memiliki cakupan lahan sawah pertanian yang luas sebesar 8.456,37 hektar. Peran dan dukungan dari pemerintah Provinsi Banten dalam membangun sarana prasarana dan infrastruktur di Kota Serang, di antaranya Jembatan Arya Wangsakara, Banten International Stadium yang merupakan stadium kebanggaan masyarakat Banten, dan pengembangan kawasan Banten Lama. Peran dan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan perpustakaan daerah Kota Serang. Di Kota Serang ada perpustakaan baru loh. Selain fasilitasnya lengkap, perpustakaannya juga ramah loh. Selain itu, Kota Serang merupakan sebuah kota yang penuh akan nuansa sejarah, seni, dan budaya. Memiliki tradisi seni dan budaya yang dibanggakan masyarakatnya. Iklim investasi yang aman bagi para investor yang akan berinvestasi di Kota Serang. Hal ini tentunya ditunjukkan dengan penurunan angka inflasi dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari angka 7,22% pada tahun 2022 menjadi 3,24% pada bulan Juli tahun 2023. Potensi kepariwisataan yang terus berkembang, hal ini tentunya dalam rangka memajukan pariwisata di Kota Serang. Sarana prasarana, serta peningkatan pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan, salah satunya melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah. Seiring laju pembangunan, dunia pendidikan yang terus berkembang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Inovasi daerah yang terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya, Peka Pajak, Jebol atau jemput bola dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan penyelenggaraan Kampung Resiklan Aman. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, telah banyak penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Serang, diantaranya penghargaan IGA Award menjadi salah satu kota terinovatif di Indonesia,
Predikat opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan EPPD atau evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan UHC atau Universal Health Coverage. Mari membangun kota Serang. Kali ini kita akan membahas tentang 10 pahlawan nasional dari tanah Banten. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia yang kaya akan sejarah, Banten juga tidak jauh berbeda seperti daerah lainnya. Banyak juga pahlawan dan pejuang yang lahir dari Provinsi Banten. Berikut ini 10 pejuang dari tanah Banten serta penjelasannya. Kan ada kuis. Yang pertama, Sultan Agung Tirtayasa. Lahir di Banten pada tahun 1631. Sultan Agung Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Mata Kusuma, Raja dan Ratu Banten pada tahun 1640 sampai 1650. Ketika ayahnya wafat, beliau diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Ratu dan Pangeran Dipati. Beliau menjadi Sultan setelah kakeknya meninggal dunia dengan gelar Sultan Abdul Pati atau Abdul Fatah. Dan nama Sultan Agung Tirtayasa didapat ketika beliau mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Beliau terkenal dengan perlawarannya kepada Belanda karena monopoli perdagangan yang dilakukan VOC, sehingga Kesultanan dan rakyat Banten mengalami kerugian. Yang kedua, Mr. Safruddin Prawira Negara. Lahir pada 28 Februari di Serang, Banten dan meninggal di Jakarta pada 15 Februari 1989. Pahlawan nasional dari Banten ini pernah menjabat sebagai Presiden atau Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ketika agresi militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 menjatuhkan pemerintahan sah RI di Yogyakarta. Ketika itu beliau menjabat Menteri Kemakmuran RI dan mendapatkan mandat dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang ketiga, Brigjen Kiai Haji Syamsul. Beliau adalah cucu dari Kiai Haji Wahid, seorang patriot dari Banten. Dilahirkan di Kampung Beji, Bojonegara, Serang pada 5 April 1894. Beliau adalah komandan dari Divisi Batalion 99 Tentara Rakyat atau Pembela Tanah Air, disingkat menjadi TETA, yang menentang pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang di Banten. Beliau merupakan Presiden pertama Banten pada periode tahun 1945 sampai 1949 dan seorang ulama pejuang yang karismatik, pernah mendapatkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah pendidikannya selesai, beliau mendirikan perguruan Islam Al-Khairiyah di Tangkil di Cirebon, Banten. Beliau meninggal di kawasan Cinangka, Serang pada tanggal 28 Februari 1949. Keempat, Kiai Haji Washid, lebih dikenal dengan nama Ki Washid. Beliau adalah seorang pejuang yang memimpin pada Perang Cilegon di tanggal 9 Juli 1888 sampai gugur pada 30 Juli 1888 di Banten. Beliau adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Sebagai seorang pejuang, beliau ahli dalam kemampuan strategis seperti melakukan komunikasi politik dengan para ulama serta pejuang lainnya di dalam dan di luar daerah Banten untuk melawan penjajah Belanda. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Fatah Hasan. Beliau adalah wakil Presiden Serang yang memerintah bersama Kiai Haji Syamsul pada periode tahun 1945 sampai 1949. Selain seorang ulama, murid utama Ki Syamsul lulusan Universitas Al-Azhar Mesir dan pesantren Al-Khairiyah.
Beliau adalah pejuang kemerdekaan RI dan juga anggota BPUPKI serta KMIP. Lahir pada tahun 1912 dan hilang pada 1949 setelah bergerilya dan kisah pun ditahan oleh Belanda saat agresi militer Belanda II. Sejak itu beliau tidak kembali. Tidak diketahui apakah ikut tertangkap atau telah wafat. Yang keenam, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Kampung Tanara, Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1815. Beliau dikenal luas sebagai imam besar dari Masjidil Haram Mekah dan dikenal dengan julukan Sayyidul Hijaz atau penjaga Hijaz, sebuah wilayah di barat Arab Saudi yang mencakup dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Beliau juga terkenal sebagai ulama besar yang memiliki banyak karya serta diterbitkan hingga ribuan kali, dan beliau wafat di Mekah pada tahun 1879. Kemudian dimakamkan di Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU adalah salah satu muridnya. Yang ketujuh, Syekh Arsyad Tauwil Al-Bantani Al-Jawi. Beliau lahir pada tahun 1851 di Tanara, Kabupaten Serang, Banten, dan meninggal pada 9 Maret 1934. Beliau adalah seorang ulama dan pejuang yang ikut berjuang dalam Perang Cilegon sejak 9 Juli sampai 30 Juli 1888 bersama dengan Ki Washi, Bagus Ismail, dan pejuang lain dari Banten. Beliau adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ke-8, Tubagus Ahmad Khotib Al-Bantani. Beliau juga dikenal dengan nama Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib, lahir di Pandeglang, Banten pada tahun 1855 dan meninggal pada 19 Juni 1966 dan dimakamkan di kawasan Masjid Agung Banten. Beliau adalah Presiden Banten yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada 19 September 1945. Selain itu juga beliau pernah duduk di Dewan Pertimbangan Agung, DPR Gotong Royong yang disingkat menjadi DPR GM, juga di MPRS dan BPPK. Beliau juga merupakan pencetus pendirinya Majelis Ulama, Perusahaan Alim Ulama atau PAU. Kesembilan, Dimas Gamparan. Beliau terkenal dalam Perang Cikande yang terjadi antara tahun 1829 sampai 1830. Perang terjadi karena Dimas Gamparan yang memimpin puluhan pendekar wanita menolak tanam paksa yang diwajibkan Belanda untuk penduduk pribumi dan memiliki markas persembunyian di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Balaraja. Serangan-serangan yang dilakukan Dimas Gamparan dan pasukannya sangat merepotkan Belanda. Yang ke-10, Dimas Melati. Beliau adalah pahlawan wanita yang berjuang dalam sejarah perebutan kemerdekaan di wilayah Tangerang. Merupakan anak perempuan dari Raden Sabal yang mengikuti perjuangan ayahnya melawan Belanda. Namanya sekarang diabadikan sebagai nama sebuah gedung, yakni Gedung Wanita Dimas Melati di Jalan Daan Mogot. Selain itu juga diabadikan sebagai nama sebuah jalan yang terdapat kantor KPUD Kota Tangerang. Itulah tadi 10 pahlawan nasional dari Banten. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngapain Bapak?